Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mengikuti prosesi pernikahan nikah Michael dan Melisa. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut mempelai berdua dan kita akan pujikan Kami Memuji Kebesaran. Saya jatuh tempat bangkit berdiri, kita akan sambut mempelai. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran.
berdoa. Kami bersyukur buat hari yang indah, hari di mana Engkau Tuhan yang sudah mempertemukan Michael dan Melissa. Bahkan saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur juga untuk acara pemberkatan nikah. Yang kami tahu Tuhan, Engkau yang kami puja, Engkau yang kami sembah, hadir di tengah-tengah kami. Saat Engkau hadir, maka kuasa-Mu boleh terjadi, mujizat boleh terjadi, pertolongan boleh terjadi, pemeliharaan boleh terjadi, bahkan kebahagiaan buat Michael dan Melissa itu pun boleh terjadi. Engkau boleh kami permuliakan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebagai ucapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dan begitu besar kasih anugerahnya kepada kita, mari gereja Tuhan kita pujikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah buat kami, berfirman-Lah buat kedua, baik Michael maupun Melissa, bahkan berfirman-Lah buat kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Terima kasih WL Singer. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Ya. Terima kasih Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat rahmat Tuhan yang sudah mempertemukan Michael Sugiarto Sentoso dan Melissa Sanjaya. Jadi Michael Sugiarto Sentoso putra dari Bapak Peter Sugeng Sentoso dan Ibu Sugiyarti. Demikian juga Melissa Sanjaya, putri dari Bapak almarhum Aries Teguh Sanjaya dan Ibu Lestari Purwo Handoyo. Nah, dalam pemberkatan ini dikeluarkanlah tanggal 29 Juni 24. Saya percaya hari ini kita akan mendengar firman Tuhan di dalam Mazmur 128. Mazmur 128. Saya akan bacakan firman Tuhan dengan tema berkat atas keluarga bahagia. Saya berharap, kita semua pasti berharap,
Michael dan Melisa boleh mengalami kebahagiaan. Mazmur 128 ayat 1 dikatakan nyanyian ziarah, berbahagialah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kalau kita boleh renungkan, ayat ini mengatakan berbahagialah bagi setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya yang mau taat sama Tuhan, yang mau setia sama Tuhan, yang hidup menurut perintah Tuhan. Jaminannya apa? Berbahagia. Kalau kita mau taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan di ayat 2 dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah. Jadi ini berbahagia ini diulang. Saya berharap, saya percaya boleh mengalami kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Ya, dikatakan berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya baiklah keadaanmu itu dalam keadaan makmur. Di sini ada yang Sukoharjo, makmur. Ya, makmur sejahtera. Itu kerinduan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan sampai kita justru berani sama Tuhan. Justru jangan sampai kita ngelawan Tuhan. Jangan sampai kita tidak mau taat sama Tuhan. Karena Tuhan mau buat kita hidup berbahagia. Yang luar biasa ayat 3 dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Artinya tidak ada kekurangan apapun. Tuhan buat semuanya baik. Sebab sesungguhnya Tuhan itu baik, saudara. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Itu di ayat 4. Jadi begitu Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya berharap Michael, Melisa mau takut sama Tuhan. Hargai Tuhan, taati Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Saya percaya perjalanan memang tidak mudah. Tapi waktu kita boleh ikuti, taati, maka saya percaya Tuhan akan memberikan kebahagiaan, bahkan kebahagiaan dan kebahagiaan. Amin. Ya, jadi Michael Sugiharto Sentoso. Apa yang kau suka dari Melisa sehingga engkau sampai hari ini ada di tempat ini? Apa yang kamu suka? Halo, Michael. Apa yang kamu suka? Bisa menjadi pendamping yang sepadan bagi saya. Bisa menjadi pendamping yang sepadan bagi saya. Ada lagi? Bisa mensupport saya. Bisa mensupport dalam keadaan itu susah. sangat amat perlu untuk disupport. Iya. Ya. Kalau Melisa apa? Apa yang membuat kamu ada di tempat ini? Pasti ada sesuatu yang membuat mau bahkan ikuti ya pernikahan ini. Michael bisa mengasihi saya Michael bisa mengasihi saya dalam segala hal. ya. Itu luar biasa. Makasih. Saudara tahu itu perjanjian mereka. Saya percaya kalau perjanjian mereka ditepati, saya percaya mereka sampai kapanpun nenek, kakek nenek pasti baik. Amin. Pasti baik dan sangat baik. Amin. Ya. Jadi apa yang disukai itu yang dilakukan. Dilakukan dan dilakukan. Itu sebabnya saya percaya pernikahan adalah hukum Allah. Untuk membangun kita, membangun pengembangkan manusia. Untuk kebahagiaan bersama yaitu saling mengasihi, saling peduli, saling memperhatikan. Bisa dipercaya dalam apapun. Itu sebabnya saling mengasihi dan bersatulah. Sebagai pasangan yang dipertemukan Tuhan. Yang dipertemukan Tuhan untuk diteguhkan bahkan diberkati.
Karena apa yang dipersatukan Allah, jangan sampai diceraikan. Itu menyakitkan, itu kutuk, jangan sampai itu terjadi. Saya berharap pernikahan itu adalah pernikahan yang diberkati Tuhan. Sebab pernikahan itu akan membawa anugerah berkat Allah. Karena apa yang dipersatukan, apa yang menjadi kesatuan, itu Tuhan berkarya untuk memberkatinya. Jadi menyadari, kita harus menyadari, dua yang berbeda itu dipertemukan dalam perbedaan. Laki perempuan itu beda, caranya beda. Status pria beda, ya, wanita juga beda. Itu sebabnya harus saling menjaga etika. Etika pergaulan. Tidak boleh seperti yang lalu lagi, waktu masih single. Tapi beda. Ya, kalau sudah menjadi suami istri beda. Tidak boleh seperti yang sebelumnya. Jadi pernikahan yang mempersatukan suami istri menjadi sedarah daging. Dua menjadi satu, melambangkan kesatuan. Itulah terletak anugerah Tuhan, terletak berkat Allah, dan terjadilah kebahagiaan. Namun perceraian adalah malapetaka. Kalau ada sampai perceraian, itu malapetaka. Itu sebabnya jagalah dirimu, jangan berkhianat. Orang katakan di luar itu ada yang baik. Yang terbaik adalah miliknya sendiri yang di rumah. Amin. Di luar memang baik. Itu semu. Yang baik adalah yang pasangan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan berselingkuh. Jangan saling jauh. Karena itu yang dibenci Tuhan. Di dalam Maleakhi 2 ayat 16 dikatakan, tetaplah saling mengasihi sebagai yang dipersatukan Tuhan. Sebab Tuhan membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu sebabnya jangan berkhianat. Tetaplah bisa dipercaya. Sebab pernikahan yang tidak berbahagia adalah kehilangan kasih sayang, kehilangan kepercayaan, kehilangan damai sejahtera, kehilangan pengharapan tentang kasih. Kalau orang sudah kehilangan yang namanya kasih, kehilangan pengharapan kasih, maka sia-sialah hidup ini. Kering, saudara. Dan bila pernikahan tidak ada kasih sayang, tidak ada kepercayaan, maka damai sejahtera itu hancur, hilang. Itu bisa terjadi perceraian, keretakan, kehancuran, dan di situ kutuk bekerja. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan hidup dalam kutuk. Hidup tidak sejahtera, gagal ini, tidak kebetulan ini dan itu. Ya, itu penderitaan buat pasangan, buat anak juga, buat mertua juga. Artinya banyak risiko yang besar. Semua menanggung malu. Jangan sampai terjadi. Itu sebabnya jangan izinkan perceraian terjadi. Yang 7 katakan amin. Yang 7 katakan amin. Yang kedua, pernikahan yang berbahagia. Itulah harapan Tuhan. Itu Tuhan mau buat setiap kita, itu Tuhan maukan kita ini bahagia. Bagi orang percaya dan takut Allah, pernikahan itu adalah membawa berkat. Membawa berkat. Orang menikah harus mempunyai kasih sayang. Ya, jadi harus punya kasih sayang. Michael dan Melissa harus punya kasih sayang. Ya, kalau punya kasih sayang, maka hidupnya beda. Maka akan mengalami yang namanya sukacita, mengalami kebahagiaan tersendiri. Ya. Tidak ada kasih sayang akan tidak membuat keluarga itu baik. Perpecahan itu bisa terjadi, perceraian bisa terjadi. Ya.
Tapi sekali lagi, takutlah akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan mau umat pilihannya, umat yang ditentukannya itu, sungguh-sungguh mengalami kebahagiaan di dalam menempuh perjalanan hidup ini. Itu sebabnya percaya akan firman Tuhan menurut jalan yang ditunjukkannya, kita tahu Allah turut bekerja. Sebagai orang percaya kita tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Artinya ada campur tangan Tuhan. Saya melihat gereja keluarga lain dari awal sampai hari ini. Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Dan itu luar biasa. Dulu tempat ini adalah gedung bioskop. Tahun 89, 88, 89 itu gedung bioskop. Dan waktu itu kita belum ada tempat ibadah. Kita sudah keliling kemana-mana, akhirnya Tuhan tempatkan di tempat gedung bioskop ini menjadi tempat ibadah. Itu peristiwa yang luar biasa, yang sebetulnya tidak masuk akal. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup memberikan mujizat, bahkan dananya saja waktu itu hampir 1 M. Tapi 1 M 89 itu harta itu terlalu saya boleh katakan mahal sekali. Karena waktu itu dolar baru 2.500. Jadi terlalu mahal sekali kalau beli tempat ini. Tapi Tuhan menyediakan. Tuhan sanggup sediakan. Saya berharap ya mempelai nantinya tetap percaya Tuhan sanggup memberikan mujizat. Apapun itu, belajarlah percaya. Menurut jalan yang ditunjukkannya. Karena kita percaya kalau kita berharap selalu pada Tuhan, ya baik keadaanmu, maka berbahagialah. Berbahagialah. Itu sebabnya saling mengasihi dengan segenap hati, maka Tuhan memberikan buah hati. Belajar senantiasa terus melayani. Melayani Tuhan, melayani sesama. Ya, melayani Tuhan bisa berdoa buat keluarga. Ya, buat keluarga. Buat hamba-hamba Tuhan, buat siapapun yang kita tahu. Dan saudara tahu waktu kita berdoa, Tuhan itu bekerja luar biasa. Orang bisa ditolong, orang bisa disembuhkan, Isabel mengalami hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi itulah doa kepada Tuhan yang sanggup mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya berharap kita semua adalah orang yang berharap kepada Tuhan, maka saudara mengalami kebahagiaan karena Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa saudara. Saling mengasihi dengan segenap hati, maka Tuhan memberikan itu buat Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga, berkat kebahagiaan. Itu sebabnya makin hasil pekerjaanmu, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, baiklah keadaanmu bahagia dan diberkati Tuhan. Sebab dalam tuntunan Tuhan, istri sehat. Amin. Saya bersyukur saudara, pernikahan saya baru 47 tahun, tapi saya melihat istri saya itu sehat-sehat. Wow, itu anugerah yang luar biasa. Saya berharap di tempat ini semua juga. Istrinya mungkin yang sudah usia, kalau sehat itu membuat anugerah besar yang Tuhan sudah sediakan membuat kita, Tuhan engkau baik dan sangat baik. Kita bisa mengatakan Tuhan baik dan engkau sangat baik. Ya. Itu sebabnya saya berharap kita semua takutlah akan Tuhan. Maka saya percaya kebahagiaan, bahagia, diberkati Tuhan sebab Tuhan menuntun langkah hidup kita. Orang kalau dituntun langkah hidup kita, kalaupun jatuh tidak sampai tergeletak. Tuhan menopangnya. Keluarga bahagia, anak-anak sehat, berkat, umur panjang, melihat cucu-cucu semua baik-baik. Itu benar-benar boleh terjadi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi hidup bahagia dengan istri dan anak itu diberikan umur panjang sampai bisa melihat kemajuan anak-anak. Itu hanya karena rahmat-Nya, hanya karena anugerah-Nya, ya, yang bisa turun-temurun atas orang yang takut akan Tuhan. Itu ada di dalam Lukas 1 ayat 50. Keturunan demi keturunan Tuhan menaruh belas kasihan kepada orang yang takut kepadanya. Saya berharap tetaplah takut akan Tuhan. Lakukan apa yang jadi perintahnya, taati dan setialah kepadanya. Itu sebabnya saya percaya Tuhan nyatakan itu. Yang luar biasa lagi,
jangan lupa kewajiban tanggung jawab sebagai suami. Ya, Efesus 5:25, hei suami kasihlah istrimu. Ini kan sudah kita sering dengar dan dengar, tapi tidak sekedar didengar, lakukan. Ya, kasihlah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepada. Jadi pengertian kasih adalah satu perasaan beda dengan cinta. Kasih lebih bersifat peduli. Kalau kita mengasihi maka kita peduli tanpa minta imbalan. Jangan selalu minta imbalan dan jangan minta imbalan. Berikan kasihmu kepada pasanganmu tanpa minta imbalan. Ya, tanpa imbalan apapun yang dilakukan. Untuk apa? Yang pasti untuk belajar taat sama Tuhan. Itu menyenangkan Tuhan. Tapi yang pasti juga menyenangkan pasangan. Dan semua jadi clear, jadi baik, masalah jadi reda. Selanjutnya, ya, apakah yang sudah Tuhan percayakan buat suami, buat istri? Ya, istri, ya, hormati, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk itu kepatuhan. Memang tidak mudah, tapi waktu kita belajar taat setia, saya percaya Tuhan akan bela masalahmu, persoalanmu. Tunduk dan patuh tanpa komentar. Lakukan saja, percaya ada waktunya. Pasti akan Tuhan nyatakan, takut akan Tuhan, itu mendatangkan anugerah. Nah, selanjutnya yang Tuhan percayakan itu rohnya, Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam 2 Timotius 1 ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang didiam di dalam kita. Roh Kudus yang bekerja atas kita itu dipercayakan. Itu sebabnya jangan asal, jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan dengan kita melakukan hal-hal yang dilarang. Banyak orang yang belum sadar bahwa keluarga itu perlu, sangat perlu. Yang namanya rumah itu kalau tidak dirawat, pasti kotor, pasti tidak karuan. Itu sebabnya keluarga pun harus dirawat sebaik mungkin. Kalau kita mau keluarga bahagia, maka keluarga itu harus dirawat. Perawatan itu penting. Berapa banyak orang punya keluarga, keluarganya tidak dirawat, akhirnya keluarganya lama-lama berantakan. Lama-lama terjadi kekeringan. Karena tidak dirawat, banyak sawangnya, banyak kotorannya. Kita boleh cek rumah kita masing-masing. Kita boleh cek hidup kita masing-masing. Ya, saya berharap ayo rawat semua. Banyak orang yang belum sadar seperti itu, tapi itu perlu. Rawatlah apa yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan sudah mempercayakan sebagai suami istri, rawatlah itu sebaik mungkin. Kalau kita dipercaya dengan punya anak, rawatlah anak-anak itu dengan sebaik mungkin. Kalau kita dipercaya dengan perusahaan, rawatlah perusahaan itu sebaik mungkin. Jangan sampai perusahaan itu habis. Apa yang Tuhan sudah percayakan, jangan sampai kita tidak melakukannya dengan baik. Kalau kita melakukannya tidak baik, mungkin hari-hari memang tidak mudah. Tapi mari kita belajar lagi untuk melakukan yang baik. Merawat perusahaan dengan baik, merawat keluarga dengan baik, merawat apa yang Tuhan percayakan dengan baik. Maka kita boleh melihat hasilnya beda. Keluarga yang bahagia bukanlah yang tidak ada masalah. Tapi percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong. Keluarga yang bahagia, keluarga yang menjaga kemesraan rumah tangga. Memang kalau masih setahun mesra, 2 tahun mesra. Tapi bagaimana kalau sudah 40 tahun lebih? Apakah kita masih siap untuk menjaga? Saya berharap siaplah, karena Tuhan akan memampukan kalau kita mau. Amin. Jangan sampai yang di dalam namanya keluarga tidak menjaga kemesraan. Kering, saudara. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tetap menabur, suka memberi. Biar tidak diperhatikan, tetap memberi. Maka keluarga itu menjadi keluarga, tetap keluarga yang baik dan bahagia. Ya, perkataan yang mendukung. Jangan cuma salah menyalahkan saja, tapi juga membangun. Keluarga istri saya mungkin repot, capek, ya bangun aja. Kamu baik, kamu baiklah. Beri semangat aja.
karena memberi semangat, memberikan mereka satu penghargaan buat mereka. Selalu memberi yang terbaik untuk keluarga, itu berarti kita diberkati dan jadi berkat. Selanjutnya bagaimana juga kamu masing-masing berlakulah, kasihlah. Tetap saling mengasihi adalah saling menghormati, bentuk dari lapar haus akan kebenaran. Kalau kita sukanya menabur baik dan berbaik, kita lapar haus akan kebenaran, maka pasti akan dipuaskan. Pasti akan mengalami kebahagiaan. Kita bisa memberi cucu bahagia. Kita bisa memberi anak sampai dewasa bahagia. Kita bisa memperhatikan itu bahagia. Amin. Ya, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saya ajak ya mempelai untuk masuk dalam ikrar janji. Silakan bangkit berdiri, berhadapan, dan masuk dalam ikrar janji dari mempelai pria Michael yang boleh silakan mengucapkan ikrar janji itu, ikrar janji kasih setianya. Pelan-pelan yang mantap. Tapi sebelum itu, maaf saya berdoa dulu. Kami bersyukur hari ini kami boleh melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib senantiasa Kau nyatakan buat Michael yang kami percaya dan Melissa yang sebentar boleh ikrar janji di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat kami percaya biarlah Tuhan yang meneguhkan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan Michael. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Michael Sugiharto Sentoso menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Melissa Sanjaya yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Hari ini kita mendengar Michael ikrar di hadapan Melissa, di hadapan kita semua, bahkan di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan meneguhkan itu. Mari silakan Melissa untuk mengucapkan ikrar janji itu, kasih setia itu kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Melissa Sanjaya, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Michael Sugiharto Sentoso yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Amin. Kita mendengar Melissa yang mengucapkan ikrar janji di hadapan kita semua dan di hadapan Tuhan. Biarlah ikrar itu dimeteraikan oleh Tuhan supaya mereka boleh sungguh-sungguh sampai kapanpun dan mereka tetap mengalami kebahagiaan. Silakan berikan untuk Melissa ya, cincin lingkar, biarlah cintamu, kasihmu dia senantiasa terus tidak habis-habisnya, pelan-pelan. Ya, kembali sisihkan pelan-pelan aja.
Setelah ikrar, kita akan masuk di dalam peneguhan pemberkatan nikah. Silakan untuk bersujud. Bapak Ibu, saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Arahkan tangan saudara untuk kita dukung mereka di dalam doa. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Kami serahkan Michael Sugiarto Sentoso, putra dari Bapak Petrus Sugeng Sentoso dan Ibu Sugiarti di hadapan-Mu Tuhan, bersama Melisa Sanjaya, putri dari almarhum Aris Teguh Sanjaya dan Ibu Sri Lestari Purwohandaya. Kami bawa di hadapan-Mu karena Engkau yang sudah mempertemukan Michael dan Melisa. Bahkan Engkau yang memberikan kasih-Mu buat mereka. Maka kami percaya hari ini Tuhan, Engkau memberikan peneguhan. Bahkan Engkau memberkati pemberkatan nikah ini dengan berkat-berkat yang berlimpah. Baik itu berkat rohani, berkat materi, berkat keturunan anak, berkat kebahagiaan yang kami tahu Tuhan Engkau punya segala-galanya untuk Kau nyatakan buat Michael dan Melisa. Kami bersyukur karena kami takut akan Engkau, karena kami hormati Engkau, karena kami percaya Engkau, karena kami tahu Tuhan Engkaulah jalan kehidupan dalam hidup setiap kami yang Kau percayakan. Tuhan terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Kami berkati mereka berdua dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang Kau turunkan terus dan terus boleh terjadi. Sekali lagi kami bersyukur dan kami boleh mempermuliakan Engkau Tuhan, karena hari ini hari yang ajaib, hari yang indah, hari yang luar biasa. Engkau boleh dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan kembali. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan berhadapan kembali. Tetap fokus. Dan sekarang silakan membuka cadar di hadapan kita semua. Pelan-pelan saja. Pastikan itu Elisa yang kamu kasihi. Setelah itu silakan Tuhan.
Boleh lagi, boleh lagi. Wakil dari gereja silakan maju memberikan akte dan Alkitab. Selamat dan selamat. Setelah itu datangi kedua orang tuamu, ucapkan terima kasihmu yang dari kecil sampai hari ini, yang sudah membimbing, memberkatimu. Silakan untuk ucapkan terima kasihmu, sayangmu. Pak, terima kasih sudah membesarkan Michael dari kecil sampai sekarang. Terima kasih sudah menjadi papa yang baik untuk Michael. Ma, terima kasih sudah melahirkan dan membesarkan Michael sampai hari ini. Terima kasih atas semua pengorbanan dan jerih payah Mama buat Michael. Ya, Papa, Mama dukung, doakan anak-anak supaya mereka mengalami perjalanan yang baik, yang bahagia. Silakan berikan kata-kata untuk mendukung. Untuk anakku Michael, Melisa, Papa, Mama hanya berharap kalian bahagia untuk selama-lamanya. Amin. 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 Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ma, mari silakan ucapkan terima kasihmu. terima kasih karena sudah membesarkan Melisa dengan sangat-sangat amat baik. Sampai Melisa ada di titik sekarang ini. Maaf kalau misalnya Melisa masih banyak salah, mengecewakan. Tapi Melisa sayang banget sama Mama. Minta doa restu buat perjalanan hidup baru kami. Semoga bahagia, harmonis. Dan buat Koko, terima kasih karena sudah mau menemani Mama dan mendampingi Mama sampai hari ini. Ya, orang tua mendukung, mendoakan, memberikan restu yang baik. Michael, jadilah pendamping Melisa. Takutlah akan Tuhan.
bangunlah keluarga yang bahagia dengan takut akan Tuhan. Buat Melisa, jadilah seorang istri, seorang pendamping buat Keke untuk membangun keluarga yang bahagia dengan takut akan Tuhan. Doa Mama selalu menyertai kalian berdua. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kita akan doa di dalam penutup. Saya jantung semua bangkit berdiri. Kita sudah selesaikan pemberkatan pernikahan nikah. Kami bersyukur Tuhan, hari yang indah, hari yang dimana Tuhan sudah tetapkan. Maka kami percaya Tuhan, Kau sudah mempertemukan, bahkan Engkau sudah memberkati, meneguhkannya, menjadikan Michael dan Melisa yang Kau satukan. Maka kami percaya Tuhan, Engkau boleh berkati apapun yang jadi kerinduannya, apapun yang jadi impiannya. Biarlah sejak sekarang dan terusnya Tuhan, Engkau yang berkarya atas mereka. Tuhan, terima kasih Engkau juga berkati setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Apapun kami tahu Tuhan, mereka punya masalah, mereka punya, Tuhan tolong mereka supaya mereka boleh mengalami kasih, rahmat, anugerah, bahkan mujizat-Mu boleh terjadi atas kehidupan setiap kami yang mau berharap dan percaya kepadamu. Maka Engkau akan nyatakan. Tuhan, terima kasih. Semua boleh terjadi, semua boleh terselesaikan. Itu semua karena Engkau baik dan sangat baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.